melanjutkan part sebelumnya. Saat ini Jonso sedang tertidur, tetapi Jonso terus memikirkan apakah traumanya benar-benar sudah hilang. Hal ini membuat Jonso sangat merasa tidak nyaman. Jonso pun terus memikirkan saat dimana ia berhasil mengalahkan pria berambut jagung. Jonso pun melakukan tendangan yang sama yang ia gunakan saat mengalahkan pria itu. Baiklah, mari kita periksa, ucap Jonso yang ingin membuktikan apakah traumanya benar-benar sudah hilang. Jonso pun lalu beranjak pergi ke tempat gym di mana ia latihan. Apa kau mau mati? Ucap teman Jonso yang nampaknya kesal dengan kedatangan Jonso. Mereka pun melakukan sebuah sparring. Majulah, ucap Jonso pada temannya. Dia pun langsung maju dengan pukulannya yang masih mampu ditahan oleh Jonso. Tetapi pukulan itu cukup membuat Jonso merasa kesakitan. Kau kesini mau cari mati? Dia pun menanyakan lagi apa maksud dari kedatangan Jonso. Wush, sebuah tendangan dilakukan, tapi masih mampu ditahan oleh Jonso. Dia pun terus melakukan serangan, kali ini menggunakan kaki kiri dan hampir saja mengenai kepala Jonso. Tapi lagi-lagi masih mampu ditahan oleh Jonso. Kendati demikian, Jonso masih tetap tersungkur karena kekuatan tendangan tersebut. Sambil menahan rasa sakitnya, Jonso melihat ke temannya yang telah berubah menjadi seorang monster. Matilah, ucap sang monster pada Jonso. Jonso pun telah bangkit dari tersungkurnya dan mencoba untuk melawan monster tersebut, serta meyakinkan dirinya kalau itu hanyalah sebuah ilusi. Ini hanyalah ilusi, ini hanyalah ilusi. Dan boom, satu uppercut mendarat tepat ke wajah Jonso. Seketika hal itu membuat mata Jonso menjadi memutih, sampai terkapar dan tidak sanggup untuk berdiri lagi. Jonso pun menuruni tangga dan beranjak pergi dari gym. Woi, Kang Jonso, apa kau mengenal Bibi yang pingsan karena pendarahan otak itu? Seketika langkah Jonso pun terhenti karena pertanyaan temannya. Kalau memang kau manusia, sebaiknya kau jenguk Bibi itu. Tidak. Sebaiknya kau pergi saja dan jangan pernah kembali lagi ke sini. Jonso pun terlihat murung akan sikap dari temannya itu, dan dia pun pergi untuk kembali ke tempat tinggalnya lagi. Ya, ini layanan delivery Adit. Ada yang bisa kami bantu? Saya salah satu orang yang memesan pelayanan delivery kemarin. Saya cuma ingin tahu kontak si kurir. Mohon maaf, kami tidak bisa memberitahu informasi pribadi tentang kurir kami. Terlihat seseorang yang menelpon kantor pusat tempat Jonso bekerja adalah Kay yang mencoba mencari informasi tentang Jonso. Apa kau yakin kurir itu tertangkap CCTV melakukan tabrak lari loh? Apa sebaiknya aku upload saja ke YouTube ya? Ancam Kay kepada customer service tersebut. Baiklah pelanggan, mohon tunggu sebentar. Plat nomornya 5312. Dan akhirnya customer service itu memberikan informasi tentang Jonso pada Kay. Akhirnya dapat juga. Kang Jonso, tidak aku sangka seorang kurir akan menjadi orang penting. Ucapan Kay sambil menunjuk foto Jonso. Apa? Tabrak lari? Iya pak, saya sudah memberitahukan informasi tentang Kang Jonso kepada orang tadi karena dia mengancam akan mengupload videonya. Sialan, ini akan jadi masalah besar. Terlihat pria yang berkepala pelontos cukup merasa kesal dengan masalah yang sedang menimpanya. Nampaknya pria ini merupakan bos di mana tempat Jonso bekerja. Baiklah, pertama-tama saat akan mengatakan sesuatu, tiba-tiba, woi! Terlihat Hunter Duck dan anak buahnya memasuki kantor dan mengejutkan seluruh isi kantor. Woi, suruh bos kalian untuk keluar. Perintah salah satu anak buah Duck kepada para karyawan. Pak. Karyawan perempuan itu pun cukup merasa ketakutan. Terlihat bos Duck yang melirik ke suatu meja. Terlihat meja itu yang bersinar dengan sangat terang. Oi, minggir.
Mereka pun berjalan mendekati meja itu dan membuat takut seluruh karyawan. Apa kau lihat-lihat mau kucungkil bola matamu, ha? Ucap salah satu anak buah Bos Tuk. Dan ternyata cahaya itu berasal dari kemulusan kepala Pak Bos. Bos Tuk pun lalu menyodorkan foto Junso dan meminta seluruh informasi tentang Junso. Oi, cepat berikan seluruh informasi tentang dia. Ku beri waktu kau 10 detik. Ucap Bos Tuk dengan wajah yang mengerikan. Kemudian Jin berpindah memperlihatkan Kang Junso yang tengah berjalan di suatu gang. Kenapa jadi seperti ini? Itu kelihatan seperti monster seperti biasanya. Nampaknya Johnson masih memikirkan traumanya yang masih belum hilang. Bajingan, dia benar-benar sudah dewasa, ucap Kang Junso. Lalu dia pun dikejutkan dengan sebuah motor yang tiba-tiba berhenti tepat di depannya. Paket. Oi, apa kau kenal dengan yang namanya Kang Junso? Tanya pria tersebut yang nampaknya tukang paket. Setelah menerima paket tersebut, Junso pun bertanya-tanya tentang siapa yang mengirim paketnya. Junso pun dikejutkan dengan paket yang berisi earphone yang pernah ia pakai, dan tiba-tiba teleponnya pun berdering. Woi, apa kau sudah membuka kotaknya? Siapa? Tanya Junso balik. Aku kecewa kau tidak mengingat suaraku. Oh, jadi kau suara yang kemarin, jawab Junso yang akhirnya mengingat suara tersebut. Yoi bro, sekarang pasang earphone dan lensanya, perintah pria tersebut yang nampaknya Kei kepada Junso. Namun ada sebuah mobil yang tiba-tiba berhenti tepat di bawah tempat tinggal Junso. Woi, fighter Kang, teriak seseorang yang mengejutkan Junso. Kau dan aku ayo bermain game, ucap Bos Tuk yang nampaknya berhasil menemukan tempat tinggal Junso. Dan disusul dengan anak buah Bos Tuk yang mulai mendekati Junso. Akhirnya mereka pun sampai di depan Junso. Junso pun menanyakan tentang siapakah mereka. Apa maksudmu siapa? Aku datang untuk menagih uang, ucap Bos Tuk yang sudah berada di depan Junso. Bos Tuk pun sedikit menjelaskan bahwa karakter yang dihapus oleh Junso senilai 200 juta won dan biaya registrasi ulang senilai 100 juta won. Karakter. Terlihat Junso yang masih bingung dengan apa yang dibicarakan oleh Bos Tuk. Sialan, woi, jangan bicara pada mereka, ucap Kai sebagai peringatan pada Junso. Tiba-tiba Bos Tuk melancarkan sebuah tendangan, tapi berhenti tepat beberapa senti di depan wajah Junso. Ya, kau mengalahkannya dengan ini, ucap Bos Tuk sembari menarik kakinya kembali. Kalau digabung ada 3 lembar. Aku datang untuk mendapatkan itu. Kalau ini tentang masalah yang kemarin, laporkanlah saja pada polisi. Bos Tuk pun tertawa mendengar jawaban Junso. Ada sebuah cara untuk menyelesaikannya tanpa polisi, ucap Bos Tuk pada Junso. Lalu Bos Tuk pun menyentuh bahu Junso. Dengar baik-baik, aku hanya akan menjelaskannya sekali. Ada sebuah game yang disebut dengan Ranker. Ini adalah game yang sangat mudah, bahkan seekor anjing dan sapi pun bisa mengikutinya. Tapi game ini berhubungan sedikit dengan orang lain. Kalau pemain yang ingin bermain game ini harus bernegosiasi dengan karakternya. Sedikit penjelasan dari Bos Tuk pada Junso. Tapi bukannya mengerti, Junso malah memasang wajah konyolnya dan mengucapkan dalam hati, apa yang sebenarnya bajingan ini katakan? Dan sembari tersenyum, Bos Tuk mengatakan, kau jadi karakternya. Lalu Bos Tuk merogoh sakunya dan memberikan lensa serta earphone pada Junso. Ambil ini, kau sebagai karakter dan aku sebagai pemainnya, ucap Bos Tuk yang nampaknya ingin merekrut Junso. Lalu Bos Tuk pun mulai menyadari kalau Junso sedang menelpon seseorang. Kau sedang menelpon siapa? Tanya Bos Tuk pada Junso. Aku tidak tahu lelucon macam apa ini. Tapi, hentikan. Aku juga punya batas kesabaran, jawab Junso sembari mengeluarkan aura petarungnya. Bos Tuk pun tersenyum melihat aura dari Junso. Baiklah,
akan bagus untuk mengecek kemampuanmu sekali lagi. Bantulah dia untuk memutuskan, perintah Bostuk pada anak buahnya. Dan dengan cepat mereka pun berlari menuju Junso. Junso pun dibuat cukup terkejut dengan apa yang akan terjadi, di mana dua orang dari anak buah Bostuk sudah berada tepat di hadapan Junso. Dan salah satu pria berambut gondrong itu menargetkan kaki Junso, tapi masih mampu dihindari. Lalu dengan sangat cepat, pria satunya melakukan sebuah tendangan dan kembali masih mampu ditangkis oleh Junso. Tapi tendangan itu mampu membuat Junso sedikit terdorong ke belakang. Belum sempat Junso bersiap dengan serangan selanjutnya, sudah datang serangan selanjutnya dari anak buah Bostuk, di mana pria bertubuh gendut itu berhasil mendaratkan sebuah pukulan tepat ke wajah Junso, dan pria satunya berhasil melakukan tendangan ke kaki Junso. Dan hal itu membuat Junso terduduk. Junso pun sangat merasa kesakitan, dan terlihat lensa yang diberikan oleh Kei sudah terjatuh. Sampai akhirnya Junso menjadi bulan-bulanan anak buah Bostuk. Dia hanya mampu menahan sakitnya sembari melindungi kepalanya. Bangsat, kalian semua malah mengeroyoknya, itu gak adil. Woi Kang Junso, cepat bangun, lakukan sesuatu, paling tidak kabur dulu, ucap Kei yang terlihat cukup panik dengan hal yang terjadi pada Kang Junso. Dan Kei hendak menelpon polisi, tapi dia cukup ragu dengan apa yang akan ia lakukan. Kalau sampai polisi datang, berarti aku juga akan dihukum. Cih, sialan. Terlihat Kei yang cukup kesal dan bingung dengan apa yang harus ia lakukan. Ia pun meletakkan HP-nya kembali dan mengurungkan niatnya untuk menelpon polisi. Para anak buah Bostuk pun akhirnya selesai memukuli Junso, dan terlihat Junso yang sudah babak belur terkapar tak berdaya. Junso pun melihat seluruh anak buah dari Bostuk itu sudah berubah menjadi seorang monster. Angkat dia, perintah Bostuk pada anak buahnya. Lalu Bostuk mulai mendekati Kang Junso dan mencengkram kepalanya. Bukannya kau atlet pro kickboxing? Apa yang sebenarnya kau lakukan? Woi, bicara bangsat, teriak Bostuk tepat di wajah Junso. Namun yang dilihat Junso hanyalah raungan yang sangat mengerikan dari seekor monster. Lalu Junso tiba-tiba berteriak dan menepis tangan Bostuk. Cukup kesal dengan yang dilakukan Junso, lalu Bostuk melakukan tackle sampai berhasil membuat Junso terpelanting. Junso pun terjatuh tak berdaya melawan Bostuk. Koi bisa sinting, apa yang kau lakukan tadi, ha? Ngapain kau teriak-teriak? Terlihat raut wajah Bostuk yang sangat kesal. Lalu Bostuk memerintahkan seluruh anak buahnya mencari barang-barang berharga di rumah Kang Junso. Lalu Bostuk berjalan untuk menikmati sebatang rokok sampurna kretek. Woi, apa kau bisa dengar? Dan telepon Kang Junso yang nampaknya masih tersambung dengan Kei. Dan Kang Junso pun sedikit demi sedikit membuka matanya. Dan Kang Junso pun masih menanyakan sebenarnya mereka ini siapa. Lalu terlihat Bostuk yang tengah menelpon dan memerintahkan seorang untuk mencari seseorang yang berguna untuk dibuat menjadi karakternya. Wah, apa-apaan ini? Bostuk pun dibuat kesal kembali oleh tingkah laku Junso. Sialan, apa dia sudah benar-benar sinting, ah? Dan terlihat Kei yang masih menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi, serta mengenai alasan mengapa Junso menjadi incaran mereka. Lalu Kei menanyakan pada Junso, kemarin dia sangat hebat, apa hari ini ada masalah? Junso pun lalu melihat ke lensa yang diberikan oleh Kei, dan terlihat lensa serta earphone itu yang masih menyala. Lalu terbesit di ingatannya momen-momen di mana ia memakai earphone-nya dan berhasil menghindari tendangan dari pria berambut jagung, serta berhasil mendaratkan sebuah pukulan sampai akhirnya berhasil mengalahkannya. Junso pun mulai menduga kalau traumanya itu bisa hilang karena ia memakai earphone tersebut. Lalu tanpa ragu Junso mulai mengambil earphone yang diberikan oleh Kei. Kemudian Shin berpindah ke para anak buah Bostuk yang tengah mencari barang-barang yang berharga di tempat Junso.
Di tengah mereka mencari barang-barang berharga, mereka dikejutkan dengan seorang yang masuk ke dalam ruangan. Loh, gini Rika, bos? Priwe sih? Terlihat seseorang tersebut yang memasuki ruangan adalah Bos Tuk. Bos, kami sudah mencari ke setiap sudut ruangan ini, tapi belum sempat mereka menjelaskan yang dilakukan, mereka malah dikejutkan dengan terjatuhnya Bos Tuk. Lalu disusul dengan masuknya Kang Junso. Sembari mengelap tinta berwarna merah, Kang Junso menatap anak buah Bos Tuk dengan sangat tajam. Lalu wing, satu anak buah Bos Tuk terlempar dari dalam ruangan Junso. Dia pun terjatuh dengan sangat keras. Dengan sangat singkat, Junso berhasil mengalahkan 2 dari 4 anak buah Bos Tuk. Tersisa pria gendut dan pria berbaju batik yang mulai melakukan serangan. Kei pun memperingatkan pada Junso kalau pukulan pria gendut itu cukup cepat. Anak buah Bos Tuk pun menyerang Junso secara bersamaan. Namun Junso berhasil menghindari pukulan pria gendut serta berhasil menangkap tendangan dari pria berbaju batik. Tidak tinggal diam, Junso pun melakukan serangan balik dengan menendang kaki sebelahnya serta menyusul dengan bogeman yang sangat keras. Hal itu membuat pria gendut cukup terkejut. Junso pun menatap si gendut dengan tatapan yang sangat tajam. Sontak hal itu membuat si gendut sangat ketakutan. Lihatlah ketebalan lehernya, gak ada gunanya menyerang ke situ. Coba lakukan gerakan tipuan, terus tendang, instruksi Kei pada Junso. Lalu Junso memasang sebuah kuda-kuda dan hendak melakukan sebuah tamparan. Akan tetapi ia mengubahnya menjadi sebuah tendang yang sontak itu tidak dapat diantisipasi oleh si gendut. Sampai akhirnya Junso berhasil mengalahkan si gendut. Junso pun merasa sangat lega karena dia berhasil mengalahkan mereka semua. Kemudian kita berpindah ke sebuah taman, di mana Junso menjelaskan traumanya kepada Kei. Hal itu pun membuat Kei cukup kebingungan. Kei pun merasa heran kenapa Junso tidak masalah mendengar suaranya. Berarti ini perawatan bagimu, hehehehe, jawab Kei. Kau dapat perawatan, kau dapat hadiah, jadi nggak ada alasan lagi untuk menolak, ucap Kei pada Junso. Mendengar sebuah hadiah, Junso pun menanyakan hadiah apa yang Kei maksud. Sontak dengan sangat semangat, Kei pun mulai menjelaskan. Setiap player mengeluarkan 200 juta won untuk membuat akun. Hal pertama yang harus dilakukan setelah mendaftar akun adalah negosiasi dengan karakter. Ada total 200 miliar won di dalam taruhan, dan player akan mengendalikan karakternya untuk menyelesaikan sebuah quest. Dan di hari terakhir tahun ini, peringkat 5 akan mendapat 1 miliar won, peringkat 4 akan mendapat 2 miliar won, peringkat 3 akan mendapat 3 miliar won, peringkat kedua akan mendapat 4 miliar won, dan peringkat pertama akan mendapat 10 miliar won. Sontak mendengar nominal tersebut, Junso pun sangat terkejut dan seketika mengingat ucapan temannya saat hendak akan pulang dari gym kemarin. Ya, kalau misalnya aku menang hadiah, akan aku bagi 7/3, ucapan Kei kepada Junso. Junso pun mengepalkan tangan dan nampaknya menerima penawaran Kei. Tetapi ia ingin membuktikan sekali lagi. Kemudian Shin berpindah kembali ke tempat gym Junso serta memperlihatkan Junso yang tengah sparring dengan temannya. Kei pun terus memberi instruksi kepada Junso di sepanjang pertandingan. Baiklah, sekarang finish uppercut. Set. Junso pun menghentikan serangannya yang hampir saja mengenai tepat ke dagu temannya. Seketika Kei pun menanyakan apa yang dilakukan Junso. Woi, kenapa berhenti? Wah, apa-apaan kau? Apa kau sudah sembuh? Tanya teman Junso yang cukup terkejut dengan pertandingan kali ini. Junso pun menghela nafas dan menjawab pertanyaan temannya. Belum, tapi aku akan kembali, dengan senyum yang nampaknya cukup puas. Oke lah teman-teman, mungkin segitu dulu dari alur cerita manhwa yang berjudul Ranker. Dan buat teman-teman yang ingin dilanjutkan ceritanya bisa komen-komen di bawah ya guys ya, serta mohon dukungannya dengan cara subscribe, like,
and share ke teman-teman kalian supaya Mimin lebih semangat dalam membuat video. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.